Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dandi Kristianto, angkatan 2018. Adapun NIM saya yaitu 1821041020. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membuat tugas dari aspek hukum jasa konstruksi yang dimana menjelaskan tentang kontrak kerja. Adapun kontrak kerja yang saya buat yaitu untuk kontrak kerja pekerjaan perumahan lantai 1. Adapun penjelasan tentang isi kontrak kerjanya setelah ini saya akan jelaskan. Ya, adapun isi dari surat kontrak tersebut ialah nama pekerja yang akan mengerjakan nantinya. Saya sendiri atas nama Dandi Kristianto. Pekerjaan sekarang yaitu masih mahasiswa. Alamat BTN Popo Permai, Blok G4 nomor 16. Adapun owner yang atau pemilik rumah yang akan saya kerjakan nantinya yaitu atas nama Stefanus yang beralamat di Jalan Petarani, dan ada beberapa hal yang harus ada di dalam isi perjanjian. Yang pertama itu surat perjanjiannya pasal pertama yaitu macam dan tempat pekerjaan. Pihak pertama membagikan tugas pada pihak kedua untuk melaksanakan bangunan ya ini yang akan dikerjakan nantinya yaitu rumah lantai 1 yang berlokasi di Jalan Petarani, dan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar terlampir yang telah disetujui oleh pihak kedua. Dan selanjutnya yaitu pasal kedua. Pasal kedua yaitu waktu pelaksanaan kerja. Di dalam kontrak kerja harus terlampir juga waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut, kapan selesainya dan kapan dimulainya. Adapun isi dari surat kontrak perjanjian pasal 2 yaitu pelaksanaan seperti yang tersebut dalam pasal 1 akan dimulai pada tanggal 13 bulan September 2021 dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 154 hari pada tanggal 13 bulan Februari 2022 nantinya. Dan yang ke pasal 3 yaitu pertama, pelaksanaan dan pekerjaan. Yang pertama yaitu pihak kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Kedua, pihak kedua harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutuskan sendiri perkara-perkara yang ada di luar gambar tersebut. Dan yang ketiga, pihak pertama harus memberikan detail spesifikasi material bangunan yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar kerja. Pasal 4 yaitu biaya pelaksanaan. Biaya pelaksanaan pekerjaan untuk proyek rumah tinggal tersebut adalah sebesar 140 juta rupiah. Harga borongan tersebut sudah termasuk upah pekerja, keuntungan kontraktor pelaksana, dan tidak termasuk pajak-pajak serta biaya perjanjiannya. Dan pasal 5, prosedur penagihan dan pembayaran. Prosedur pembayaran pihak pertama pada pihak kedua sesuai dengan pasal 4 akan dilakukan secara bertahap sesuai progres termin yang disepakati bersama sebagai berikut. Dan adapun prosedur penagihan dan pembayarannya yaitu DP. Pertama dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan kontrak ini yaitu sebesar 30% dari nilai pelaksanaan pasal 4. 30% dikali 140 juta sama dengan
42 juta. Meliputi pekerjaan timbunan, pondasi denah, timbunan bangunan, slope, kolom, dinding, balok, tangga beserta safety tank. Pekerjaan yang kedua itu pembayaran yang keduanya dibayarkan setelah seluruh pekerjaan mencapai sebesar 50%. 50% dikalikan dengan 140 sama dengan 70%. Itu maksud saya 70 juta. Termin 2, termin 1 sama dengan 70 dikurang 42 juta sama dengan 28 juta. Meliputi pekerjaan tangga beton, balok plat, balok dat, plat lantai, balok, dak beton, pemasangan roof drain, lantai kerja, plester, acian, sopi-sopi, jendela, pintu, dan kusen. Yang bagian ketiga dibayarkan setelah seluruh pekerjaan mencapai sebesar 70%. 70% dikalikan dengan 140 sama dengan 98 juta. Termin 3, termin 2 dikurang termin 1 sama dengan 28 juta. Meliputi pekerjaan yaitu kloset, jet washer, keran air, shower, floor design, drain, wastafel, dan reservoir 750 mili. Pemasangan AC, pekerjaan pemasangan elektrikal, dan yang keempat itu termin 4 dibayarkan setelah seluruh pekerjaan mencapai 100%. Dikali 140 sama dengan 140 juta. Termin 4 dikurang termin 3 dikurang termin 2 dikurang termin 1 yaitu 42 juta. Pekerjaannya yaitu rangka atap, reng, dinding, keramik, plesteran, acian, finishing, flint, profil, keramik dinding, motif batu alam, ukuran dinding, railing, rangka plafon, list plank, penutup atap. Adapun di pasal 6 yaitu masa pemeliharaan. Yang pertama itu masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 6 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani. Yang kedua, pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan yang terakhir. Dan yang ketiga, serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Dan yang ke pasal 7 yaitu pekerjaan tambah kurang. Maksud dari ini yaitu yang pertama, jika di kemudian hari dalam proses pelaksanaan konstruksi terdapat pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi material bangunan atau gambar kerja, maka ini tersebut akan diatur dalam adendum tersebut. Yang kedua, setiap pekerjaan tambah atau kurang harus melalui dari pihak yang pertama. Yang ketiga, pekerjaan tambah atau kurang yang melalui pihak kedua akibat masalah teknis harus diberitahukan pada pihak yang pertama. Dan yang keempat, pihak pertama berhak tidak menyetujui atau membongkar dan tidak mengganti biaya apabila terdapat pekerjaan tambah yang dilakukan oleh pihak kedua tanpa sepengetahuan pihak pertama. Pasal 8 yaitu pengawas lapangan. Pengawas lapangan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu yang pertama, sebagai pengawas pekerjaan akan dilakukan langsung oleh pihak pertama atau orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh pihak kedua dan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama. Yang kedua, pihak pertama berhak sewaktu-waktu menandatangani, mengawasi, memeriksa pekerjaan atau menanyakan kepada setiap pekerja lapangan, tukang atau mandor yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
Yang ketiga, pihak kedua harus bersedia jika diminta menandatangani oleh pihak pertama dalam pengawasan pekerjaan di lokasi proyek. Pasal 9, subkontraktor. Isi dari subkontraktor ini yaitu pasal yang ke-9, yaitu subkontraktor. Maksud dari isi pasal ini yaitu keseluruhan pekerjaan merupakan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak kedua atau orang lain di luar dari kontrak tersebut. Dan pasal yang ke-10 yaitu force majeure. Maksud dari force majeure ini yaitu yang pertama yang dimaksud yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek seperti bencana alam. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah, peperangan atau hura-hura yang mengakibatkan proyek tidak bisa dilanjutkan. Yang kedua itu ada pihak kedua harus memberitahukan pada pihak pertama tentang gangguan yang dimaksud beserta kendala akibat yang ditimbulkan paling lambat 2 sampai 24 jam terhitung sejak peristiwa tersebut. Yang ketiga, jika terjadi force majeure, pihak kedua harus memberikan itikat baik mengenai kelanjutan proyek. Yang keempat, dalam keadaan yang disebutkan dalam pasal 1, maka kedua belah pihak bisa bermusyawarah untuk bersepakatan dalam memutuskan berlanjutnya suatu proyek. Dan pasal 11 yaitu sanksi. Ini sangat penting dalam suatu kontrak kerja juga, yang berisikan yang pertama, apabila pihak kedua tidak sanggup memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal 2, yaitu waktu pelaksanaan melebihi waktu yang disepakati bersama 154 hari, maka pihak pertama berhak mengklaim 1/1000 dari nilai kontrak untuk setiap keterlambatannya. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan proyek dapat diblokir apabila terjadi force majeure sesuai dengan pasal 10 ayat 1. Yang ketiga, apabila kualitas pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja, maka pihak pertama sesuai dengan spesifikasinya tersebut sesuai dengan kontrak, maka dapat memutuskan secara sepihak surat pekerjaan kontrak tersebut. Yang keempat, apabila pihak pertama lalai atau terlambat membayar termin kepada pihak kedua atas pekerjaan yang sesuai prosedur yang benar, maka pihak kedua berhak secara sepihak menghentikan jalannya suatu proyek. Yang kelima, sehubungan dengan ketentuan pada ayat 3 di atas, maka pihak pertama mempunyai hak secara penuh untuk mencari dan menggunakan kontraktor lain untuk memberikan atau menggantikan pekerjaan pihak kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu. Dan pasal 12 yaitu kewajiban pihak kedua. Dalam isi perjanjian ini, pasal ini yaitu yang pertama, pihak kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan sesuai spesifikasi yang telah tercantum pada gambar kerja. Yang kedua, pihak kedua bila menandatangani atau menambahkan tenaga kerja yang tanpa sepengetahuan pihak pertama, jika jadwal pelaksanaan sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak, maka tidak masalah apabila disepakati bersama. Pasal 13, perselisihan. Dalam isi ini yaitu jika dalam menjalankan surat pekerjaan kontrak kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah. Apabila tidak tercapai, maka dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Pasal 14 yaitu penutup.
Jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan kemudian hari. Yang kedua, demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dengan rangkap dua, bermaterai dan ditandatangani untuk masing-masing pihak dan merupakan surat perjanjian yang mengikat dan sah di mata hukum. Pihak pertama Stefanus owner dan pihak kedua Zainuddin bertanda tangan. Demikian penjelasan dari saya terkait kontrak kerja. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Selamat malam dan terima kasih.